Hari ini kita masih melanjutkan materi suspensi. Baik, kita masih melanjutkan KD atau kemarin tentang pembuatan suspensi. Yaitu di sini nanti kita melakukan diskusi, kemudian nanti kalian mencari berbagai informasi dari beberapa sumber literatur. Diharapkan kalian nanti akan dapat menganalisis apa itu macam-macam sekian suspensi. Kemudian kalian juga bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Jadi pastikan ya untuk nanti biar kalian tahu lebih jelasnya ternyata ini kalian nanti akan mengerjakan LKPD lembar. Kemudian nanti di akhir juga kita ada evaluasi dengan mengerjakan soal. Nanti yang kita akannya nanti kalian mengerjakan LKPD dulu. Untuk LKPD-nya saya kirim lewat WA ya. Di sini kalian disuruh supaya membaca. Jadi silahkan bacalah setiap informasi yang tertera pada LKPD dengan cermat. Misalnya ada informasi yang ada pada LKPD dengan cermat. Jadi silahkan dibaca secara cermat, secara teliti. Kemudian lakukanlah kegiatan belajar dan kerjakan LKPD sesuai dengan urutan yang ada di dalamnya. Jadi kemudian silakan kalian mencari referensi. Carilah referensi dari berbagai sumber, baik buku, jurnal maupun internet. Di akhir kita melakukan kegiatan evaluasi. Sampai sini untuk penjelasannya bisa dipahami? Bisa. Sudah jelas ya. Dalam satu kelompok harus tahu semua isinya dan kemudian jawaban-jawabannya kalian dari mana. Jadi tidak hanya satu atau dua anak yang aktif dalam aku nyari yang itu apa anti salah beli itu sediakan di komedi apa semuanya berarti sudah ya. Selain kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari serbuk halamin dapat dibuat suspens berdasarkan FI 3 halaman 119. Halamin memiliki kelarutan yaitu praktis, tidak larut dalam air, larut dalam asam mineral dengan pemberian yaitu serbuk halus, merah jambu, tidak berbau, praktis, tidak berasa. Kalamin memiliki khasiat yaitu sebagai obat gatal dan bisa dibuat suspensi jenis topikal. Kedua, serbuk amoksisilin. Serbuk ini dapat dibuat suspensi, memiliki kelarutan yang sangat larut dalam air dan metanol, tidak larut dalam bensin, dalam karbotetraklorida dan dalam kloroform. Dengan pemberian yaitu serbuk klorur, seperti praktis tidak berbau. Amoksisilin khasiat sebagai obat antibiotik dan bisa dibuat suspensi jenis oral. Antibiotik termasuk dalam jenis suspensi oral. B. Obat diare termasuk ke dalam jenis suspensi oral. Nama obat amrasidadon, sirup 60 ml. Komposisinya MgOH 200 mg, NaOH 3 200 mg, jenis suspensi oral. Nama obat Paladin Lotion 60 ml. Komposisinya Paladin 9%. Bahannya nama obat Nevarang 0,1%. Nevarang 0,1%, air drop 5 ml. Komposisi Nevapenam 0,1%. Jenis suspensinya tetes mata. Nama obat komposisi gentamicin sulfat 3 mg, iabenozol 40 mg, dexamethasone asetat 0,903 mg. Jenis suspensi tetes telinga. Jadi dari analisis kelompok kami dapat disimpulkan ada macam-macam suspensi. Dari yang pertama ada suspensi oral, ada suspensi topikal, ketiga ada suspensi tetes mata, merupakan telinga, merupakan sediaan cair, dan yang kelima ada suspensi untuk injeksi, merupakan suspensi. Dan ada faktor-faktor stabilitas suspensi. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka atau viskositas. Sementara
Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan itu akan menyebabkan terbentuknya endapan. Dan yang terakhir ada sifat atau kekuatan partikel. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Absen 29 mewakili kelompok 2 izin bertanya, apa saja contoh lain dari suspensi topikal selain kaladin? Ya, kita Jurnalnya dari absen 22 izin bertanya, apa maksud dari partikel padat yang terdispersi dalam pembawaan cair? Saya dari absen 27 ingin bertanya, jika salah satu dari faktor itu tidak terpenuhi, apakah suspensi itu dikatakan tidak stabil? Yang kami diskusikan dulu. Baiklah, izin menjawab atas pertanyaan tadi dari kelompok 2. Apa saja sih contoh lain dari suspensi topikal selain kaladin? Jadi contoh lainnya itu ada Rodica lotion dan Lotion Humor Vanille. Terima kasih. Jelas untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Naya. Apa yang dimaksud dari partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cairan? Yaitu zat atau partikel yang tersebar merata dalam alkaloid. Apakah sudah jelas? Saya Triwidya Wiratama izin menjawab pertanyaan dari Nur Fahratul Azhar. Jika salah satu dari faktor itu tidak terpenuhi, apakah suspensi itu dikatakan tidak stabil? Jawabannya tidak stabil karena tidak memenuhi kriteria stabilitas suspensi. Dengan jawabannya, Pak. Mas Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah. Baik, sebelum ditutup, mungkin tadi saya akan menguatkan pertanyaan dari siapa tadi? Nurfa ya. Tadi kan ditanyakan bahwa apakah dari keempat faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi itu apabila ada salah satu yang terpenuhi dikatakan suspensi itu stabil. Tadi kan dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi itu ada 4. Ada ukuran partikel, kemudian kekentalan, kemudian jumlah dan sifat muatan. Stabilitas. Ada yang tahu nggak stabilitas itu apa? Stabilitas. Stabil, sediaan stabil. Kalau sediaan stabil, stabilitasnya bagus, sediaannya bagus gitu ya. Ketika tidak stabil berarti bisa dikatakan sediaan itu rusak. Dan yang membuat sediaan itu stabil dan bagus di suspensi itu kan 4 faktor tadi. Betul seperti yang dijawab oleh kelompok 5 bahwa ketika salah satu komponennya tidak terpenuhi, misalkan contohnya kekentalan, viskositasnya tidak pas, sediaannya terlalu kental. Jika kalian baca mungkin di materi, di situ kan ada tadi juga sudah dijelaskan bahwa ketika suspensinya viskositasnya terlalu tinggi, dia akan sulit pada saat dituang, kan? Pada saat dituang ya suspensinya akan sulit, gitu kan? Akan mengeras. Makanya ketika salah satu faktornya tidak terpenuhi, otomatis membuat suspensinya itu tidak stabil, gitu. Bukan menjadi suatu sediaan yang bagus. Ini bisa diikut dulu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 2 kelompok sudah bisa menjawab beberapa pertanyaannya dari LKPD. Di mana tadi kan saya di situ ada gambar serbuk sediaan obat ya. Kalian sudah menyimpulkan semua bahwa serbuk sediaan obat itu dapat dibuat sediaan suspensi. Dilihat dari kelarutan dari masing-masing sediaan obatnya. Suspensinya yang alami topikal karena dia sebagian tadi ada amoksisilin di situ. Amoksisilin dibuat sediaan suspensi juga oral. Kemudian tadi di kelompok 3 menyebutkan sediaan oral itu ada oral yang siap minum langsung jadi dan ada rekonstitusi. Yang menggolongkan bahwa suspensi itu ada suspensi oral, kemudian suspensi topikal, tetes telinga, optalmik, dan injeksi. Ini sudah disebutkan contoh-contohnya. Kemudian suspensi, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi ada 4, ada ukuran partikel,
mana ukuran partikelnya kecil, maka luas nampaknya besar, maka pembentukan endapannya lambat, dan begitu juga sebaliknya. Dan kekentalan, semakin kental waktu alirnya, semakin lambat, maka pembentukan endapannya juga lambat. Atau ruang berisi partikel dalam jumlah yang besar. Partikel tersebut akan sulit jika melakukan gerakan bebas karena sering terjadi benturan. Kemudian yang keempat, untuk sifat muatan, dalam setiap suspensi terdiri dari beberapa macam campuran bahan yang sifatnya tidak selalu sama. Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi antar bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Nah, untuk materi suspensi yang belum jelas, ya gimana Mbak? Kalau materi suspensi rekonstitusi maksudnya gimana ya, Bu? Baik, tadi teman kalian kan sudah menjelaskan tuh tadi oral, saya juga sudah menjelaskan oral itu ada sediaan suspensi yang siap minum dan ada sediaan suspensi rekonstitusi. Ingat ya, tadi pada saat presentasi kelompok 3. Oke, sebelum saya jawab, ada nggak teman-teman yang bisa jawab maksud dari suspensi rekonstitusi? Ada yang belum jelas? Nah, apa ternyata juga sama, masih bingung? Masih belum begitu jelas. Jadi, suspensi rekonstitusi itu merupakan suatu sediaan suspensi yang dilakukannya proses pencampuran dulu. Pencampuran dengan apa? Bahan pembawanya atau pelarutnya ke dalam serbuk zat, ke dalam zat yang serbuk itu dalam suspensi. Jadi rekonstitusi adalah proses pencampuran suatu pelarut ke dalam zat serbuk sehingga menghasilkanlah suatu suspensi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dibantu kesimpulannya. Kita hari ini telah mempelajari apa saja. Ada yang bisa merangkum hasil dari kegiatan hari ini? Ya, Jasmine silahkan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah terkait macam-macam sediaan suspensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Macam-macam sediaan suspensi ada 5, yaitu oral, topikal, optalmik, tetes telinga, dan untuk injeksi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi ada 4, yaitu ukuran partikel, kekentalan, jumlah partikel, dan sifat atau muatan partikel. Oke, baik, terima kasih Jasmine ya. Jadi tadi kita sudah belajar macam-macam dan faktor-faktor. Oke, untuk selanjutnya nanti saya akan mengirimkan soal ya. Silakan kalian dibuka untuk WA grupnya. Itu saya sudah mengirimkan soal Sumatin. Jika tidak ada pertanyaan, berarti untuk hari ini saya cukupkan. Untuk materi minggu depan, kita masih pelajari suspensi 1 kali pertemuan lagi. Nanti kita akan bahas tentang penilaian stabilitas suspensi dan cara mengerjakan obat atau cara membuat sian obat suspensi. Ya, untuk hari ini berarti saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima